SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta merupakan salah satu sekolah swasta Muhammadiyah terbesar yang berada di kota Yogyakarta. SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta terletak di Jalan Kapten Pierre Tendian, nomor 19, Wirobrajan, Yogyakarta. Pada tahun pelajaran 2022-2023 sesuai dengan Permendikbudristek nomor 262 pada penerapan kurikulum merdeka, SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan memilih pilihan nomor 3, yaitu mandiri berbagi. Dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka, SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta melaksanakan berbagai persiapan. Tahap yang pertama yaitu menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Setelah itu, kami melaksanakan sosialisasi kepada warga sekolah, meliputi siswa, guru karyawan, dan juga orang tua, serta komite sekolah. Selain itu, kami juga memfasilitasi Bapak Ibu guru untuk memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka di SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta, kami menerapkan dalam 2 kegiatan utama, yaitu kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler. Adapun dalam kegiatan intrakurikuler, semua guru telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Sedangkan kegiatan kokurikuler melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang dikenal dengan P5. Kegiatan pembelajaran pada kurikulum merdeka mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian murid saat ini, sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan murid yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan juga lebih menyenangkan. Guru yang menyenangkan dan dapat melaksanakan pembelajaran yang bermakna tentunya harus dapat melakukan berbagai persiapan sebelum pembelajaran dilaksanakan dengan baik. Untuk mengawali proses pembelajaran, seorang guru harus dapat membuka proses pembelajaran melalui berbagai aktivitas. Yang pertama, guru akan mengawali proses pembelajaran dengan menyiapkan psikis dan juga fisik murid, antara lain dengan mengucapkan salam, menanyakan kabar murid, memimpin berdoa, menanyakan kesiapan belajar murid, dan yang terakhir mengecek presensi kehadiran. Yang kedua, menyampaikan manfaat materi yang akan dipelajari dapat pula dilakukan oleh seorang guru di awal proses pembelajaran. Yang ketiga, persepsi tidak lupa disampaikan oleh seorang guru untuk menghubungkan materi prasyarat dengan materi yang akan dipelajari. Silakan diperhatikan di depan, Bu Maya punya sebuah permasalahan seperti di depan. Jadi ada Tio itu membeli satu lusin pensil di toko alat tulis di samping sekolah dengan harga 21.000. Kemudian Tio itu menjual lagi pensil tersebut, satu buahnya itu dengan harga 2.500. Kira-kira untung atau rugi? Kemudian keuntungannya berapa? Kalau rugi ya kerugiannya berapa? Nah, contoh tersebut itulah bisa diselesaikan dengan aritmatika. Yang terakhir, sebagai kegiatan pendahuluan, seorang guru dapat menyampaikan tujuan pembelajaran, menjelaskan uraian kegiatan, serta penilaian selama proses pembelajaran. Di depan, silahkan sekarang satu meja, coba didiskusikan sama temennya. Satu meja cukup mengerjakan satu ya, tapi jangan lupa diberi identitas, nama, siapa saja anggotanya, berarti diri kalian dengan teman sebelahnya. Kemudian nomor absennya, kemudian
kelasnya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang didasarkan pada kebutuhan siswa. Hal ini dikarenakan karena setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga dalam menyampaikan pembelajarannya mereka tidak boleh diberikan perlakuan yang sama. Terdapat 3 strategi pembelajaran diferensiasi, diantaranya yang ke-1, diferensiasi konten, yang kedua, diferensiasi proses, dan yang ketiga, diferensiasi produk. Pada kali ini, pembelajaran yang dilakukan adalah menggunakan strategi diferensiasi produk. Sekarang tugas kalian itu mencari dari literatur ya, bagaimana tuh bagian-bagian sel hewan, bagaimana bagian-bagian sel tumbuhan, tapi nanti mencarinya secara berkelompok. Bu Linda akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok sesuai dengan keinginan kalian atau hobi kalian. Pertama, siapa yang senang bernyanyi? Acungkan tangan. Ayo, yang suka bernyanyi siapa? Acungkan tangan. Nah, Bu Linda pokoknya nanti membagi, ada yang bernyanyi, ada yang suka kuliner atau makan, ya kan? Ada yang suka ngevlog, ada yang suka menggambar, ada yang suka menulis, dan ada juga yang suka berbicara. Oke, dari yang ke-1, yang suka bernyanyi siapa? Acungkan tangannya. Yang suka bernyanyi siapa? Acungkan tangannya. Oke, Evelyn sama? Ada lagi? Nada. Oke, nanti berdasarkan kelompoknya membuat tugas ya, yang tadi sel-sel. Kalau yang suka kuliner, yuk acungkan tangannya. Oke, banyak. Ya, nanti yang suka kuliner dibagi menjadi beberapa kelompok ya, turunkan. Terus yang suka ngevlog? Ada? Oke. Ya. Terus yang suka menggambar? Ya. Terus menulis? Yang terakhir berbicara? Ya. Langsung saja sekarang duduk berkelompok. Oke, sekarang kalian sudah duduk berkelompok ya, sesuai dengan yang dipilih tadi. Nah, tugas kalian sekarang adalah bagi yang memilih bernyanyi, berarti kalian membuat lirik lagu yang isinya tentang bagian-bagian sel dan fungsinya. Paham ya? Yang bernyanyi, mana yang bernyanyi? Kelompok yang bernyanyi? Oke, kemudian yang kuliner tugasnya adalah membuat model sel hewan atau sel tumbuhan dari agar-agar yang di dalamnya nanti diberikan topping. Toppingnya bebas, mau buah-buahan, mau yupi, mau apapun. Pokoknya dibuat semirip mungkin dengan sel. Kemudian yang ketiga, yang ngevlog, mana kelompok yang ngevlog? Nah, kalau yang kelompok yang ngevlog itu membuat penjelasan tentang bagian-bagian sel, tapi dibuat dalam penjelasan video. Paham ya? Yang tadi membuat makanan, paham tidak? Paham tugasnya? Kemudian yang tugas menggambar itu menggambar bagian-bagian sel, diwarnai sebagus mungkin di kertas asturo yang besar ya. Oke, yang menulis itu membuat penjelasan tentang bagian-bagian sel. Yang menulis tadi siapa? Berdua ya? Oke. Yang terakhir, yang memilih minat berbicara, berarti kalian itu mempresentasikan atau menjelaskan tentang bagian-bagian sel kepada teman-teman kalian. Begitu ya. Begitupun tadi yang menciptakan lirik lagu, nanti lagunya dinyanyikan di depan kelas. Siap? Ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Oke, sekarang tugas kalian adalah berdiskusi dulu sesuai dengan tugas masing-masing ya. Silahkan berdiskusi menggunakan buku sebagai sumber belajarnya.
Jadi hari ini aku mau menjelaskan apa itu sel tumbuhan. Jadi kalau kalian penasaran apa sih sel tumbuhan itu, kita simak baik-baik ya. Kita pelajari tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan ada macamnya, ada 9 macamnya. Kita pelajari tentang sel tumbuhan dan sel hewan. Sel tumbuhan ada macamnya, ada 8 macamnya. Sel tumbuhan, dinding sel, membran sel, vakuola, nukleus, nukleolus, badan Golgi, mitokondria, kloroplasma, retikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naisha. Saya Cahaya, Saya Moza. saya Alea, Saya Valencia. Jadi bagi yang belum tahu sel itu apa, jadi sel itu adalah cells are the basic building blocks of all living things. The human body is composed of trillions of cells. They provide structure for the body, take in nutrients from food, and convert those nutrients into energy and carry out specialized functions. sel tumbuhan adalah sel yang multifungsi kerja dari seluruh fungsi kehidupan tumbuhan. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Dinding sel sangat tipis saat selulosa berusia muda, sedangkan dinding sel menebal saat selulosa semakin tua. Hal inilah yang membuat tumbuhan muda sangat keras, sedangkan tumbuhan tua sangat lunak. Vakuola adalah organel yang dibungkus atau dikelilingi oleh membran sel atau dinding sel disebut tonoplast. Apabila dia mati menggunakan metode cahaya, vakuola memiliki bentuk seperti ruang kosong dan terus pandang. Vakuola memiliki beberapa fungsi seperti berperan dalam turbiditas dan bentuk sel, tempat penyimpanan dan penimbunan sebagai isosom, dan membantu proses homeostatis. The cell wall is the extracellular matrix that envelop each cell as a protector and cell former composed of cellulose and protein stored by protoplasm outside the cell membrane. The cell wall function as a deterrent to excessive absorption of water by plants. 3 is plasmodesmata. Plasmodesmata are open channels in plant cells wall through which cytosolic threads connect from neighboring cells. Plasmodesmata look like tunnels that occur from extinctions of the plasma membrane. The function is to exchange substances, gases, oxygen, and carbon dioxide between cells. Peroksisom merupakan salah satu organel yang terdapat pada sel eukariot, baik pada sel tumbuhan maupun sel hewan. Fungsi peroksisom yaitu membantu dalam proses fotorespirasi bersama-sama dengan dua organel lainnya yaitu kloroplas dan mitokondria membentuk rangkaian kerja 3-in-1. Badan Golgi. Badan Golgi atau aparatus Golgi adalah organel yang dikaitkan dengan ekstresisal. Fungsi dari badan Golgi yaitu mengolah serta melakukan modifikasi protein. Fungsi dari badan Golgi lainnya yakni membantu biosintesis glikolipid dan glikoprotein. Chloroplasts are the cell organelles where photosynthesis takes place. It is known that the organelles cellular of chloroplasts are owned by most of the plants. These chloroplasts have many different forms in every type of plants. Chloroplasts have an important role in the process of photosynthesis, namely in the light reaction, phosphorylation, and photolysis, and the dark reaction. Mitochondria are cell organelles that are made up of membrane. Mitochondria is located in almost all eukaryotic cells, that is human, animal, and plant cells. The function is to place cellular respiration, process energy or ATP, and it's ready to use energy carrier molecule. Sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang terbungkus oleh membran plasma. Sitoplasma terdiri dari air, protein, mineral, karbohidrat, lemak, dan vitamin. Peran sitoplasma adalah menyimpan bahan kimia pada sel yang sangat penting bagi metabolisme sel, seperti enzim, ion, gula, lemak, dan protein. Retikulum endoplasma kasar. Di retikulum endoplasma kasar ini terdapat bidik-bidik yang merupakan ribosom. Ribosom ini berperan dalam sintesis protein. Fungsi utama dari retikulum endoplasma kasar sebagai tempat sintesis protein.
Nukleus adalah penyimpan informasi genetik pada tumbuhan. Informasi genetik tersebut dapat berupa DNA atau RNA. Nukleus berfungsi untuk menjaga kesatuan gen-gen dan mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen. Sedangkan nukleus adalah komponen yang terdapat di dalam nukleus atau inti sel. Nukleus menyimpan sebagian besar DNA sel yang bertanggung jawab untuk membawa informasi genetik. Nukleus berperan dalam menyusun ribosom dan sintesis protein. And the last one is smooth endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum is a type of endoplasmic reticulum. It does not have ribosomes on the surface or embedded in it. Smooth endoplasmic reticulum plays a role in carbohydrate metabolisms, especially in cells that store carbohydrate in the form of glycogen. So that was plant cells. Thank you and Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan model pembelajaran harus diusahakan dengan tepat, efektif, dan efisien. Seorang guru harus berani menerapkan model pembelajaran yang dapat membantu meningkatkan motivasi belajar murid. Problem-based learning atau PBL direkomendasikan sebagai salah satu model pembelajaran inovatif. Model pembelajaran ini dapat menciptakan kondisi belajar aktif yang melibatkan murid untuk memecahkan suatu masalah melalui tahapan metode ilmiah. Yang kelima, dari bacaan di atas tindakan mana yang didorong oleh motif ekonomi. Dan yang kelima, dari bacaan tersebut tindakan yang berpegang pada prinsip ekonomi itu yang mana? 1. Berikan temannya ke kanan. Model pembelajaran lainnya yang dapat diterapkan pada jenjang SMP dan cocok untuk semua mata pelajaran adalah model Make a Match. Kelebihan model pembelajaran Make a Match, semua murid dapat terlibat dalam mempelajari materi pembelajaran dengan menyenangkan. Waktunya habis, silakan kembali. Sebutkan contoh benda komplementer. Jawabannya, nasi dengan lauk pauknya, buku dengan ballpoint, mobil dengan pensil. Ya, benda komplementer itu benda saling melengkapi. Kalau tidak dilengkapi satu dengan yang lainnya, maka fungsinya tidak maksimal. Di era digitalisasi saat ini, keberadaan handphone sudah menjadi kebutuhan di semua kalangan sebagai alat komunikasi, informasi, dan juga interaksi. Di dunia pendidikan, khususnya proses pembelajaran, handphone bagi murid dapat dimaksimalkan sebagai media dan sumber belajar yang efektif dan efisien. Salah satunya dapat dikemas dalam bentuk barcode. Guru menyusun materi dalam versi video, teks, dan PowerPoint. Selain itu, guru juga menyusun evaluasi atau penilaian dengan menggunakan aplikasi G-School yang semuanya akan dikonversikan dalam bentuk barcode. Murid dapat memilih aktivitas belajarnya sesuai dengan karakter atau gaya belajar masing-masing dengan cara men-scan barcode yang telah disiapkan. Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar murid. Proses tersebut dilakukan melalui berbagai teknik penilaian, menggunakan berbagai instrumen, dan berasal dari berbagai sumber agar jauh lebih komprehensif. Penilaian bukan sekedar untuk mengetahui pencapaian hasil belajar murid, tetapi juga untuk meningkatkan kemampuan murid dalam proses belajar. Murid dilibatkan dalam proses penilaian terhadap dirinya sendiri dan penilaian antar teman sebagai sarana berlatih melakukan penilaian. Hasil penilaian dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan perkembangan murid dan juga untuk memberikan gambaran tingkat keberhasilan pada satuan pendidikan. Berdasarkan hasil penilaian, kita juga dapat menentukan langkah
atau upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar oleh guru, satuan pendidikan, orang tua, murid, maupun pemerintah. Salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran adalah sumber belajar. Ketersediaan sumber belajar dapat meningkatkan kemampuan murid dalam memahami materi ajar. Sumber belajar dapat dimanfaatkan oleh murid, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sumber belajar tidak hanya terbatas pada buku saja, namun mencakup segala hal yang dapat digunakan oleh murid dalam belajar. Fungsi sumber belajar salah satunya sebagai sarana meningkatkan keterampilan dalam memperoleh pengetahuan baru, sehingga pembelajaran akan jauh lebih bermakna. Murid dapat memanfaatkan sumber belajar baik melalui perpustakaan sekolah dan juga perpustakaan Monika atau mobil internet dan perpustakaan kewilayahan. Melalui kegiatan refleksi pembelajaran, diperoleh informasi positif dan negatif mengenai kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan, serta bagaimana guru bisa meningkatkan kualitas pembelajaran tersebut. Hasil refleksi pembelajaran juga bisa dijadikan sebagai bahan observasi untuk mengetahui sampai mana pencapaian kegiatan pembelajaran dan bisa memberikan kepuasan bagi murid. Refleksi pembelajaran dilakukan agar guru dan murid juga bisa merasakan manfaat aktivitas ini. Bagi guru, refleksi pembelajaran berguna untuk meninjau sebuah kelompok atau kelas untuk menggambarkan situasi atau kondisi dari sebuah kelas, serta guru bisa mengetahui potensi di kelas tersebut. Dengan begitu, guru dapat meningkatkan kegiatan evaluasi berlanjut dan berjenjang. Manfaat refleksi pembelajaran bagi murid untuk menyalurkan ungkapan proses pembelajaran yang sudah dilakukan, apakah sudah baik atau masih kurang. Hal ini dapat melatih kepercayaan diri murid untuk mengungkapkan pendapat, serta memperbaiki kegiatan belajar sesuai dengan minat dan metode yang mereka inginkan. The project to strengthen the Pancasila students' profile is a part that can't be separated from Kurikulum Merdeka. It is conducted in order that the students experience the knowledge as the process of the characters strengthening as well as learning neighborhood. Through project activities, the students have opportunity to learn any themes or important issue neighborhood, so that they can do real actions in answering. Those issues depends on the steps learning needed. The strengthening project can inspire the learners to give contribution and good effect to the neighborhood. The theme of Project 1 is local wisdom. The intentions of this project is to conserve the culture and uniqueness of Yogyakarta in order not to be influenced by new culture. The spirit to love Yogyakarta local products can be integrated in this project. This is the first project, Local Wisdom. Sustainable lifestyle is the theme chosen for Project 2. In Project 2, students are taught to understand that in every development, we must consider environmental sustainability. Here, the students concerned on environmental sustainability are seen from their activity to change garbage into craft. Here is Project 2, Sustainability Lifestyle. Entrepreneurship is the theme of Project 3. This theme is chosen because the students will be taught the process and step to do entrepreneur. Besides, we also want to create a student who has responsible and independent entrepreneurial characters. Here's Project 3, Entrepreneurship. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudi Darmawan. Saya bertugas sebagai pengawas di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Pada pagi ini saya berkesempatan melihat kegiatan gelar karya proyek pertama daripada proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta.
sangat menarik karya daripada anak-anak, di mana anak-anak sudah bisa mengekspresikan apa yang menjadi kemampuannya sesuai dengan pilihan masing-masing. Di sini ada beberapa karya, baik berupa kerajinan kipas, kemudian ada anyaman, kemudian ada hasil karya topeng, ya. Jadi macam-macam, karena memang dalam kegiatan proyek pertama ini dengan temanya kearifan lokal, siswa diberi kesempatan untuk memilih berbagai macam bentuk karya yang bisa dipublikasikan. Tampaknya anak-anak sudah cukup bisa menghayati apa yang menjadi tugas, dimulai dengan ketika mereka bisa menerangkan bagaimana proses, kemudian mereka juga mendokumentasikan dalam bentuk video yang kita tinggal mengambil dari scan barcode yang disiapkan di masing-masing stand daripada anak-anak. Sungguh sebuah karya luar biasa untuk anak yang kelas 7. Mudah-mudahan ini bisa selalu dilanjutkan untuk bisa berkarya yang lebih baik di masa berikutnya. Sehingga tujuan pemerintah dalam rangka penerapan profil belajar Pancasila bisa dihayati oleh anak-anak dan bisa menghasilkan anak-anak dengan profil belajar Pancasila sesuai yang diharapkan. Demikian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku wali murid dari anak-anak SMP Muga sangat mengapresiasi dan mendukung sekali apa yang sudah dilakukan dengan program proyek, biar anak-anak bisa menerapkan apa yang sudah diajarkan oleh guru di luar sekolah, dan juga kami sangat mengapresiasi sekali apa yang sudah dilakukan oleh SMP Muga, dan semoga kedepannya SMP Muga semakin maju. Muga, yes! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Rizky Dirani, saya dari kelas 7D. Di sini saya akan menjadi wakil dari kelas 7 untuk memberikan pesan dan kesan buat kegiatan Project P5 ini ya. Jadi pesannya, kegiatan ini sangat seru, terus keren juga, soalnya kita bisa tahu caranya berwirausaha seperti membuat produk, di situ membuat flyer atau brosur, mempromosikan dan berjualan. Semoga selanjutnya kegiatan ini bisa sering-sering dilakukan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Muhammadiyah 3 siap bergerak maju mewujudkan sekolah penggerak. SMP Muhammadiyah 3 Jaya